Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilu Firdayanti dari kelas B1 Farmasi NIM F2018-01044. Langsung saja, saya di sini akan membawakan materi dengan judul pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Kita langsung pada apa sih itu senyawa agonis? Senyawa agonis di sini yaitu senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Selanjutnya yaitu senyawa antagonis. Senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis di sini yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Dan yang selanjutnya itu pengetahuan tentang agonis-antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut, yaitu antagonis ketersediaan farmasetik menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik. Karena berkurangnya jumlah, bentuk aktivitas obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Penyebab utamanya yaitu ketidaksesuaian atau incompatibility antara obat-obat yang dikombinasikan dalam ketidaksesuaian kimia atau fisika. Selanjutnya ada antagonis ketersediaan biologis atau antagonis farmakokinetik, yaitu menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan menurun. Penyebabnya yaitu menurunkan absorpsi obat dalam saluran cerna, meningkatnya ekskresi obat aktif, yang selanjutnya meningkatnya proses bioaktivitas obat, yang selanjutnya menurunkan kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antar obat kombinasi, dan selanjutnya menurunnya proses bioaktivitas obat. Antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor atau antagonis farmakodinamik mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan reseptor biologis obat. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis dapat digunakan untuk yang pertama itu merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat dalam industri farmasi. Terus yang kedua itu pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Terus yang ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit, antimetabolit, histamin, antihistamin, dan neurotransmitter, antineurotransmitter. Rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Selanjutnya di sini ada kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam suatu formulasi. Penggunaan 2 obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum secara bersama-sama, dan penggunaan obat yang diminum dalam waktu yang berbeda, kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat natagonis. Nah, bila senyawa antagonis diberikan sebelumnya dan objek biologis menjadi tidak sensitif terhadap obat kedua, maka terjadi proses desensitisasi atau pencegahan aksi obat. Selanjutnya yaitu bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis yang dimaksudkan untuk menghilangkan efek agonis atau efek sampingnya, maka disebut efek kuratif. Misalnya, untuk pengobatan untuk keracunan obat, senyawa antagonis berfungsi sebagai antidotum. Nah, kombinasi obat
di sini digunakan untuk yang pertama itu obat-obat tersebut mempunyai efek potensial atau dosis yang digunakan untuk masing-masing obat menjadi lebih rendah dan dapat menghasilkan obat terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, tidak ada fleksibilitas dosis. Yang kedua, sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup. Dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Yang keempat, yaitu toksisitas. Toksisitas kemungkinan dapat mempengaruhi efektivitas obat yang lain. Dan yang terakhir itu dapat terjadi reaksi anator obat kombinasi kimia pada saat penyimpanan. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.